jumpa lagi ke video kita selanjutnya. Nah, yang kemarin kita bahas tentang sejarah peradaban Islam di Singapura pas saya semester 1. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah semester 2. Dan akan menjelaskan tentang filsafat ilmu yang nantinya saya akan meringkas pertanyaan dan jawabannya. Oke, jangan kemana-mana, lihat terus videonya. Like and share. Ya, di video kali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan beserta jawaban. Ya agak bingung sih gitu sih, tapi tugasnya di sini saya buat pertanyaan 33 tentang filsafat ilmu. Ya langsung kita bahas aja teman-teman ya, nggak usah memperbanyak bacot. Di sini ada pertanyaan, bagaimana sebuah ilmu dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, syarat-syarat ilmu pengetahuan yaitu logis atau masuk akal sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya, objektif sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. Gitu teman-teman, kurang lebih. Baik, pertanyaan kedua, bila mana pengetahuan disebut sebagai ilmu pengetahuan? Berikan penjelasannya. Nah, jadi ilmu pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode keilmuan, dapat dipelajari dan diajarkan, dan memiliki nilai guna tertentu. Gitu ya, kurang lebih. Nah, pertanyaan ketiga, menurut pendapat Anda, apa perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu? Nah, jadi ilmu ini adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Nah, sedangkan pengetahuan adalah informasi akan sesuatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Itu dia kurang lebih. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana teori korespondensi menerapkan prinsip kebenaran dalam analisis filsafat? Nah, jadi teori korespondensi ini adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif. Nah, sebagai dasar kebenarannya, teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada gitu. Ya, pertanyaan kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan kebenaran. Berikan contoh kebenaran menurut teori kebenaran. Menarik. Nah, jadi kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukungnya. Contoh, semua besi bila dipanaskan akan memuat. Artinya, ketika besi padat dipanaskan, pasti ia mengalami pemuaian termal. Dikarenakan pada suhu yang lebih hangat, atom besi memiliki energi kinetik yang lebih besar. Jadi maksud penjelasannya adalah pertanyaan sesuai dengan kenyataan sehingga menghasilkan kebenaran. Gitu deh. Ya, baik, pertanyaan ke-6. Apakah kebenaran itu bersifat mutlak? Sesuatu kebenaran itu bersifat relatif selama sebelum ada bukti empiris yang mendukungnya gitu. Tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang kita. Misalnya yang di foto ini. Teneng. Iya, seperti di foto ini. Hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah. Kamu hanya belum pernah di posisiku. Anjay. Ya, sambung pertanyaan yang ke-7 nih. Bagaimana peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah? Kita ringkas saja. Nah, ringkasnya, bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat baginya untuk menarik kesimpulan-kesimpulan induktif maupun deduktif gitu. Ya, kita sambung pertanyaan yang ke-8. Bang, apakah ada perbedaan antara berpikir ilmiah dan berpikir filsafat? Nah, berpikir filosofis yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran. Nah, sedangkan berpikir ilmiah ialah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan atau pijakan gitu.
pertanyaan yang ke-9, mengapa kita dituntut untuk berpikir secara ilmiah? Tujuan berpikir ilmiah ini tentu saja untuk menghasilkan suatu keputusan dan kesimpulan dari proses berpikir yang sah dan benar. So, berpikir ilmiah ini adalah sebuah proses panjang dan bersifat makro yang terjadi dalam diri seseorang manusia gitu. Ya, pertanyaan yang ke-10 nih. Bang, apa contoh epistemologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. Nah, jadi di sini pertanyaan epistemologi yang dimaksud yaitu bagaimana cara kita tahu bahwa itu merupakan suatu termometer dari apa yang kita ketahui. Nah, itulah apa yang kita tangkap. Maksudnya gimana, Bang? Dalam konteks kehidupan nyata, pemahaman tentang epistemologi membantu kita menjadi misalnya pembelajar yang lebih kritis, mampu memahami dasar-dasar pengetahuan dan dapat menilai informasi dengan lebih bijak gitu. Nenek. Iya, pertanyaan yang ke-11. Apa saja yang dibicarakan dalam ontologi, epistemologi dan aksiologi? Nah, coba Abang jelaskan dengan singkat. Boleh. Nah, jadi ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada gitu. Nah, sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori dan aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Ya baik, pertanyaan yang ke-12. Kalau yang dimaksud dengan ontologi dalam konteks filsafat dan mengapa itu penting dalam memahami realitas itu gimana, Bang? Ya, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin. Nah, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi aktualitas atau potensialitas nyata atau penampakan esensi ya atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu gitu, perubahan dan sebagainya. Kalau dibahas sih nggak panjang sih, cuman ini aja yang bisa saya dapat sampaikan gitu. Ya, masuk ke pertanyaan yang ke-13 itu. Bang, bagaimana para filsuf Yunani kuno mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu? Ya, karena pemikir Yunani kuno memperdebatkan pertanyaan tentang keadilan pengetahuan dan kebenaran. Ya, banyak diantaranya yang berlanjut hingga hari ini gitu, atau berperan penting seperti penerapan logika pada pertanyaan-pertanyaan pemikiran dan terlibat dalam perdebatan untuk menyampaikan gagasan filosofis yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang ke-14, mengapa pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat? Ya, karena pada masa itu orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan sebuah ide-ide atau pendapatnya. Nah, jadi Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Pertanyaan yang ke-15. Nah, apa yang melatar belakangi lahirnya filsafat Yunani sehingga pemikiran mereka berkembang? Nah, jadi di masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat. Nah, masyarakat kala itu mencari kebenaran melalui akal pikiran. Mereka mencari kebenaran dari yang paling dasar dalam kehidupan, yaitu bagaimana alam ini terbentuk. Dan yang ke-16, apakah semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran? Ya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari Maha Pencipta dan diajarkan kepada umat manusia melalui Al-Quran. Pertanyaan yang ke-17, Bang, bagaimana Al-Quran menjadi sumber ilmu pengetahuan? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak aku nyatakan atau bahas dalam kitab besar ini. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang hakiki, dan dibalik turunnya itu pasti ada hikmahnya. Pertanyaan yang ke-18, adakah ayat-ayat spesifik dalam Al-Quran yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?
Iya, sebenarnya ayat Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan iptek atau ilmu teknologi. Terdapat pada Quran Yunus ayat 101 dan Al-Baqarah 164 yang bahwasanya untuk mendorong umat muslim agar lebih giat belajar dan menambah ilmu pengetahuan dan untuk mengembangkannya menjadi teknologi modern sehingga bermanfaat bagi umat manusia ke depannya. Kurang lebih gitu. Alhamdulillah. Pertanyaan yang ke-19. Apa hubungan filsafat dengan agama menurut Al-Farabi? Ya, Al-Farabi menganggap bahwa baik dengan teoritis maupun praktis dari agama adalah bagian dari khazanah filsafat. Seperti halnya bagian teoritis dari agama dapat didemonstrasikan pada bagian teoritis filsafati. Nah, begitu juga dengan bagian praktis dari agama dapat didemonstrasikan pada bagian praktis filsafati gitu. Pertanyaan yang ke-20, Bang, apa sih yang menjadi sumbangan besar Al-Farabi pada ilmu pengetahuan pada masa Al-Basiyah? Ya, sebenarnya selain filsafat, ternyata ia juga menguasai ilmu di bidang musik. Nah, bahkan Al-Farabi disebut sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar tentang not musik. Sehingga karyanya di bidang musik adalah kitab Al-Musiki Al-Kabir, yaitu buku besar musik yang menjadi rujukan penting bagi perkembangan musik klasik di barat. Ya, pertanyaan yang ke-21. Lalu Bang, bagaimana konsep Al-Farabi tentang Tuhan? Ya, menurut Al-Farabi, Allah menciptakan alam dapat dibuktikan dengan teori emanasi. Seperti teori pelimpahan, ini bermula dari zat Allah sebagai wujud yang kedua yang berpikir tentang dirinya sendiri. Setelah melalui proses berpikir, maka akal pertama menghasilkan akal kedua sebagai wujud yang ketiga. Itu kurang lebih. Masuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan menurut pandangan empirisme? Sebenarnya dalam empirisme manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Nah, juga empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat itu. Pertanyaan yang ke-23. Bagaimana implikasi teori empirisme terhadap dunia pendidikan? Ya, sebenarnya belajar empirisme juga memiliki pengaruh atau dampak pada proses belajar secara pengamatan. Nah, artinya siswa mengetahui dan memahami, setelah itu menyerap melalui objek-objek tertentu yang dilakukannya melalui pengamatan gitu. Pertanyaan yang ke-24. Bagaimana penerapan aliran empirisme dalam pendidikan? Ya, sebenarnya harus memposisikan peserta didik sebagai pihak yang sangat dan mesti dipahami dengan baik. Kenapa? Agar peserta didik memiliki pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Ya, baik, masuk pertanyaan yang ke-25. Sekali lagi, filsafat fenomenologis lebih menekankan pada apa sih? Ya, sebenarnya pengalaman langsung dan kesadaran individu dalam memahami dunia. Nah, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman, tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupan. Nah, peneliti ini ingin menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami. Masuk ke pertanyaan yang ke-26. Bang, kapan nih pendekatan fenomenologi digunakan? Ya, fenomenologi banyak digunakan oleh beberapa disiplin ilmu. Ya, mulai dari kesehatan, keperawatan, dan lain-lain. Nah, penggunaan pendekatan fenomenologi ini ialah suatu masalah penelitian yang sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang
dirasakan sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Masuk ke pertanyaan yang ke-27. Jadi Bang, kalau misalnya tujuan dari fenomenologi sebagai salah satu metode penelitian itu kayak mana Bang? Sebenarnya paradigma fenomenologi ini dianggap cocok untuk menggali masalah yang kompleks dan juga menjadi alat yang bisa dikatakan ampuh untuk menghasilkan pemahaman akan pengalaman hidup serta keberadaan manusia, gitu kurang lebih. Pertanyaan yang ke-28. Bagaimana proses berkembangnya ilmu pengetahuan menurut teori Thomas Kuhn? Gitu. Ya, sebenarnya Thomas Kuhn ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara revolusi ilmiah. Nah, sedangkan revolusi ilmiah ini juga terjadi lewat perubahan paradigma gitu. Dan yang ke-29. Lalu Bang, bagaimana nih pergeseran paradigma bisa terjadi? Sebenarnya simple, ya terjadi karena setelah akumulasi anomali atau bukti yang menentang status quo tuh bacanya, atau akibat inovasi atau penemuan yang revolusioner gitu. Pertanyaan yang ke-30. Lalu Bang, kenapa paradigma itu sangat penting gitu? Ya, dikarenakan paradigma dipandang sebagai suatu hal yang penting karena kemampuannya membeda realitas empirik dan keluasannya dalam menyikapi persoalan yang akan dipecahkan. Dengan kata lain, paradigma adalah suatu sudut pandang yang dipakai untuk memahami suatu fenomena secara lebih lengkap. Lebih kayak itu. Masuk ke pertanyaan yang ke-31. Bang, jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya integrasi. Ya, karena adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian integrasi tersebut dapat dijadikan jika kita mengedepankan fungsi tersebut yang berasal dari masing-masing anggota masyarakat gitu. Misalnya nih, Indonesia terdiri dari bermacam-macam ras dan suku. Masuk ke pertanyaan yang ke-32. Lalu Bang, mengapa integrasi itu sangat penting bagi bangsa Indonesia gitu? Ya, karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, sehingga tidak adanya konflik pemecahan terjadi dikarenakan perbedaan semata. Masuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-33. Nah, Bang, apa bukti dari penerapan integrasi nasional di Indonesia? Sebenarnya ada banyak bukti nyata dari penerapan integrasi nasional di Indonesia. Nah, salah satu bukti yang paling nyata dan dapat setiap orang ketahui adalah semboyan negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya dari semboyan tersebut adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Jika masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon diberi maaf karena saya hanya manusia biasa, bukan manusia harimau.